Oke, coba diperhatikan. Nah, takdir mu'allaq ini secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan. Nah, takdir mubrom secara bahasa artinya sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti. Maka kita bisa membuat kesimpulan bahwa takdir mu'allaq itu maksudnya adalah takdir yang masih dapat berubah. Misalnya kepandaian, kesehatan, kesejahteraan, ya, dan sebagainya. Nah, kalau takdir mubrom ini takdir yang tidak dapat diubah. Misalnya kelahiran, kita tidak bisa memilih ayah atau ibu kita, ya. Kemudian kematian, bagaimana cara kita meninggal atau seperti itu. Kemudian jodoh, nah itu juga merupakan rahasia ilahi. Nah, takdir mu'allaq yaitu ketentuan Allah yang mengikut sertakan peran manusia. Melalui usaha atau ikhtiarnya dan doa. Manusia diberi peran untuk berusaha, hasil akhirnya akan ditentukan oleh Allah. Jadi dalam takdir mu'allaq ini ada peran kita, jadi kita bisa berikhtiar. Misalkan kita dilahirkan dari keluarga yang kurang sejahtera, tetapi karena kita mau berusaha, maka kita bisa sejahtera. Atau misalkan kita ketika waktu sekolah dasar misalkan kurang pandai, ya, tapi ketika di SMP kita mau berusaha lebih keras lagi, maka kita bisa pintar, ya. Dan doa jangan lupa, ya, doa juga memainkan peranan yang penting, ya, karena segala sesuatu yang terjadi di alam dunia ini merupakan kehendak Allah, jadi iradah Allah, ya. Karena itu kita penting sekali bagi kita, selain kita berikhtiar, kita juga harus berdoa. Jadi orang yang bekerja tanpa berdoa itu artinya orang yang sombong, karena dia menafikan atau meniadakan adanya Tuhan. Tetapi kalau orang yang hanya berdoa tanpa mau bekerja, itu artinya orang yang bodoh, karena segala sesuatu itu takkan terjadi kalau kita tidak mau berbuat. Nah, hal ini sesuai dengan Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan dari mereka sendiri. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang takdir mubrom. Takdir mubrom adalah ketentuan mutlak dari Allah yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Jadi, manusia tidak ada peran sama sekali dalam mewujudkannya. Itu merupakan sesuatu yang mutlak kehendak Allah. Tidak ada yang bisa memilih siapa ayahnya, siapa ibunya, bagaimana cara kematiannya, ya. Itu semuanya merupakan rahasia ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya, dan setiap umat itu mempunyai ajal atau batas waktunya. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan ataupun percepatan sesaat pun. Jadi Quran surat Al-A'raf ayat 34. Nah, ada beberapa hikmah dari beriman kepada qada, ya. Satu, misalkan
datang ke sekolah atau kegiatan lainnya dengan tepat waktu, ya. Kedua, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif. Ketiga, menerima berapapun uang jajan yang diberikan oleh orang tua. Kemudian, yang keempat, tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang kita contohkan hikmah beriman kepada qadar. 1. Menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan ini harus diusahakan. Yang kedua, memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas, misalnya mengerjakan PR sendiri, ya. Kemudian yang ketiga, giat dan disiplin dalam belajar. Misalnya sebelum berangkat tidur harus belajar terlebih dahulu. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Assalamualaikum.